Jika nyuekin atau mengabaikan atau tidak merespon, bahkan tidak membaca WA, SMS, atau email dan teleponan dari debt collector pinjol, kira-kira apa akibatnya? Apa yang akan terjadi kepada kita di kemudian hari? Ketika Anda gagal bayar, tentu akan dikirimin pesan penagihan yang sangat banyak lewat SMS, lewat WA, lewat email. Bahkan debt kolektornya akan menelepon langsung kepada Anda yang isinya bermacam-macam. Isi chatannya itu bermacam-macam. Mulai dari pesan penagihan sampai keteroran, bahkan ancaman, bahkan maki-makian dan lain sebagainya akan disampaikan kepada Anda lewat chat maupun lewat telepon langsung. Nah, pesan chat semacam ini akan sangat banyak, bisa puluhan, bahkan ratusan setiap harinya. Apalagi Anda gagal bayar di lebih dari 2 atau 3, bahkan lebih dari 4 aplikasi pinjol sekaligus. Nah, itu chatannya itu sangat banyak. Dan itu juga akan membuat Anda untuk mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan. Apakah Anda akan nyuekin atau akan membiarkannya seperti itu saja? Karena kalau Anda respon atau Anda baca WA-nya, maka itu akan membuat Anda stres, mental Anda akan down, dan Anda akan kepikiran terus sehingga Anda akan terganggu kebahagiaan Anda dan juga keadaan Anda. Tapi, tahukah Anda apa yang akan terjadi ketika Anda mengabaikan semua bentuk penagihan tersebut? Apa yang akan dilakukan debt kolektornya atau pinjolnya selanjutnya? Ketika Anda tidak menjawab pesan penagihan, ketika Anda nyuekin, bahkan Anda tidak baca, tindakan apa kira-kira yang akan mereka buat selanjutnya? Nah, inilah yang akan kita bahas dan akan kita perbincangkan di video kali ini. Terkhusus bagi kalian yang baru mulai galbay atau yang baru mau mulai galbay, kalian harus simak video ini baik-baik dari awal sampai akhir. Supaya nanti jangan sampai Anda mengambil tindakan yang salah. Jangan sampai nanti Anda bingung sehingga ada masalah-masalah baru lagi di masa-masa atau di waktu-waktu yang akan datang karena Anda salah mengambil keputusan atau tindakan. Ini sangat penting bagi kalian, bagi ketenangan hidup kalian. Jangan sampai hidup Anda nanti berantakan, hari-hari Anda stres hanya karena galbay pinjol dan teroran debt collector pinjol. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N. Ini adalah grup Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Grup ini merupakan grup Facebook untuk kita bisa saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna grup. Karena yang di grup ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah pernah mengalami gagal bayar pinjol dan bahkan mereka sekarang sedang mengalami galbay. Nah, pengalaman-pengalaman ini nanti akan saling dibagikan kepada teman-teman yang butuh informasi sehingga kalian nanti akan bisa saling menguatkan dan saling memberi informasi serta saling memberi arahan dalam grup Facebook ini. Supaya mental Anda nanti semakin kuat dan Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain sehingga mental kalian terbangun lewat grup ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini yang paling penting. Mulai bulan Januari 2025 nanti kita akan adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian. Itu akan kita adakan setiap bulannya. Bahkan kalau boleh setiap minggunya, kalau dananya sudah cukup. Akan ada banyak pemenang dengan hadiah uang tunai sampai jutaan rupiah. Jadi jangan sampai Anda terlewatkan, jangan sampai Anda ketinggalan. Mudah-mudahan lewat grup ini nantinya banyak yang terbantu ya teman-teman. Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi atau lewat link yang ada di bio akun Maro Channel ini. Tapi maaf, bagi debt collector, jasa backup debt collector, jasa hapus data, dan jasa-jasa penipuan lainnya dilarang untuk join ke grup ini karena Anda tidak dibutuhkan di sini. Bagi yang ketahuan masuk ke grup ini atau joki pinjol dan lain sebagainya, saya akan langsung keluarkan dan saya akan langsung blokir Anda. Oke teman-teman, kita lanjut. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel.
Semoga hari Anda menyenangkan, bahagia selalu, dan sehat selalu, serta terhindar dari segala kesusahan hidup, terutama kesusahan akibat galbay pinjol yang menyebabkan stres dan mental jadi down. Baik, kita lanjut. Ketika Anda mau galbay atau baru mau mulai galbay, tentu Anda akan bingung bagaimana caranya untuk memulai galbay yang benar. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya untuk saya memulai supaya saya jangan salah langkah? Tindakan apa yang harus saya lakukan? Bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap teroran cetan debt collector pinjol atau telepon yang menelepon saya setiap harinya? Kira-kira begitulah pertanyaan yang muncul di benak Anda. Sementara ketika Anda mencari solusi lewat internet atau YouTube, maksudnya konten-konten edukasi galbay yang ada di YouTube ataupun yang ada di internet, terkadang bukannya solusi yang Anda dapatkan. Yang ada, mungkin Anda akan semakin pusing dan Anda akan semakin stres, semakin bingung. Kenapa? Karena ada begitu banyak konten kreator yang memberikan edukasi atau pandangan yang berbeda tentang cara galbay. Yang satu mengatakan begini, yang lain mengatakan begitu, dan yang lain lagi mengatakan ini dan itu. Jadi Anda bingung bagaimana cara sebenarnya, ya, cara yang aman atau yang benar untuk galbay. Ada sebagian dari teman-teman konten kreator ini atau teman-teman yang memberikan tips dari internet juga yang berpendapat bahwa ketika kita galbay pinjol, sebaiknya kita merespon chatan, email, WA, SMS, dan teleponan dari debt collectornya dengan baik. Supaya debt collectornya tidak semakin marah dan tidak mengambil tindakan selanjutnya yang akan merugikan kita di kemudian hari. Bahkan ada konten kreator yang mengatakan bahwa nanti mereka bisa menuntut kita secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi sebagian dari teman-teman konten kreator ini yang mengatakan bahwa atau yang menyarankan sebaiknya semua bentuk penagihan dicuekin aja. Nggak usah direspon. Teroran, maki-makian, ancaman, dan lain sebagainya lebih baik dicuekin aja. Baik yang disampaikan lewat WA, lewat SMS, email, maupun teleponan. Karena katanya kalau direspon, maka debt collectornya akan menganggap kita takut. Dan mereka menganggap bahwa kita bisa ditekan. Dan hal itu akan membuat debt collectornya semakin bersemangat untuk meneror dan semakin masif untuk ngirimin ancaman penagihan dan makian dengan tujuan supaya kita semakin takut, supaya kita semakin tertekan, dan akhirnya kita memutuskan untuk membayar dengan segala cara, mengusahakan uang untuk membayarnya. Yang ketiga, ada sebagian dari teman konten kreator itu yang mengatakan bahwa atau yang menyarankan atau yang menyuruh kita untuk segera menonaktifkan nomor HP kita. Menutup semua akun media sosial kita seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Supaya kita tidak bisa lagi dihubungi, supaya kita tidak bisa lagi diteror. Itulah tujuannya. Supaya debt collector pinjolnya tidak bisa lagi memantau kita lewat internet atau meneror kita lewat akun internet kita. Bahkan ada yang sampai menyarankan supaya kita menghapus semua data-data kita yang ada di handphone. Dari daftar kontak, galeri-galeri, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada juga yang menyarankan supaya kita mereset HP kita ke setelan pabrik dengan tujuan supaya semua data-data kita dihapus dari telepon kita sehingga pinjolnya atau debt collectornya tidak bisa mengakses atau menyedot data-data kita lewat HP dengan cara mengakses HP kita. Karena semua data-data kita sudah hilang dari handphone kita. Tentu sebagai nasabah yang baru galbay, Anda pasti bingung. Saran mana yang benar? Saran mana yang lebih aman untuk diikuti? Terlebih lagi jika Anda tidak paham atau Anda awam sama sekali, ya, alias buta total tentang hukum galbay, hukum finance, dan peraturan serta hukum-hukum yang mengatur tentang berhutang terutama di pinjol. Dan baru pertama kali Anda galbay, baru pertama kali Anda ngutang dan Anda langsung galbay. Karena kalau dipikir-pikir dan dicerna pakai akal logika, semua teori dari ketiga jenis konten kreator tadi itu semuanya penjelasannya masuk logika.
masuk akal. Ditambah lagi, mereka masing-masing menyertakan data pendukung atau faktor pendukung, seperti peraturan dan aturan, serta undang-undang yang dikait-kaitkan dengan hukum hutang piutang. Dan ini membuat Anda makin bingung dan stres. Masalah bukannya terpecahkan, yang ada Anda malah makin stres dan Anda malah makin bingung, makin mumet. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk dapat membuktikan sesuatu itu valid adalah berdasarkan fakta dan pengalaman. Ini perlu teman-teman ingat ya. Karena semua orang bisa berteori dan semua orang bisa berkata-kata hanya dengan cari-cari sumber dari internet, dari buku-buku, dan dari katanya-katanya. Tapi yang menjadi masalah adalah teori itu tidak selalu sejalan dengan prakteknya di lapangan. Makanya ada pepatah yang bilang, ya, ini pepatah lama ya teman-teman. Pendidikan adalah sumber ilmu, tetapi pengalaman itulah maha guru. Jadi di YouTube itu banyak orang yang bisa berteori. Bahkan beberapa dari mereka ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan bergelar sarjana di bidang hukum. Tapi, apakah mereka pernah ngalamin atau terjun langsung ke lapangan? Nah, itu yang menjadi intinya ya teman-teman. Karena pada faktanya teori dengan lapangan itu hampir berbanding terbalik. Walaupun mereka kelihatannya saling mendukung. Nah, maksud saya di sini adalah ketika Anda mau dengar atau Anda mau dapat solusi terbaik, dengarkanlah mereka yang cerita berdasarkan pengalaman. Bukan hanya berdasarkan gelaran pendidikan. Nah, saya sudah lebih dari 10 tahun bekerja di bagian finance dan berteman dengan banyak para debt collector dari berbagai instansi termasuk debt collector pinjol yang dimana mereka ini sering curhat, sering cerita ke saya ketika kita nongkrong. Dan itu terjadi sudah banyak dan sudah sekian lama. Jadi, yang saya ceritakan di video-video saya itu kepada teman-teman adalah pengalaman langsung. Plus pengalaman dari teman-teman ya, dari banyak debt collector. Jadi bukan hanya 1-2 atau katanya-katanya. Jadi itulah yang perlu teman-teman pertimbangkan. Untuk mengambil suatu keputusan, maka dengarkanlah dari orang yang berpengalaman, bukan hanya dari orang berpendidikan. Memang pendidikan itu sumber ilmu, tetapi pengalaman itulah maha guru. Oke teman-teman, kita balik lagi ke permasalahan kita, ke inti permasalahan kita. Yang manakah dari antara ketiga saran para konten kreator tadi yang paling baik, yang paling realita, yang benar-benar terjadi fakta di lapangan? Oke? Menurut pengalaman saya dan dari cerita teman-teman debt collector langsung yang pengalaman, yang pernah curhat ke saya, yang paling benar itu adalah yang kedua, yaitu abaikan semua bentuk penagihan dan teroran serta ancaman-ancaman dari para debt collector pinjol. Kenapa? Karena kalau Anda respon, maka mereka akan mampu untuk menilai kondisi Anda atau keadaan Anda. Dan mereka akan beranggapan bahwa Anda ketakutan. Anda terpengaruh dengan apa yang mereka kirimkan. Kalau Anda tidak terpengaruh, Anda tidak ketakutan, maka Anda tidak mungkin merespon. Itu logika yang tidak bisa terbantahkan. Nah, dengan demikian, maka akan semakin giatlah mereka untuk meneror Anda. Karena dengan begitu, mereka akan dapat menekan Anda. Itulah menurut pendapat mereka. Mereka akan membuat Anda semakin bingung. Kata-kata yang sebaik mungkin akan dikirimi lebih banyak lagi kepada Anda yang membuat Anda stres, mental Anda down, dan Anda ketakutan. Sehingga Anda akan berusaha untuk membayar dengan segala cara. Mau pinjam sana-sini, ya gali lubang, tutup lubang. Itulah yang mereka inginkan. Berarti, menurut mereka, Anda bisa ditekan. Anda bisa ditekan terus supaya Anda bayar. Tapi dengan cuek, dengan Anda mengabaikan, dengan Anda tidak merespon, bahkan tidak membaca semua chatan dari debt collector pinjolnya, maka mereka tidak akan bisa membaca kondisi mental Anda. Mereka akan bingung, dan mereka akan malas untuk ngechat Anda. Bagaimana kita ngomong dengan orang yang tidak mau merespon kita? Tentu kita akan tarik diri, ya kan? Mungkin mereka akan berkunjung ke tempat Anda. Ini masih mungkin. Belum tentu juga ya. Karena dari 50 nasabah itu paling hanya 4, bahkan paling banyak
5 yang mereka kunjungi. Tergantung banyaknya pinjaman dan jauhnya jarak antara si nasabah dengan base camp mereka atau kantor mereka. Ini karena masalah biaya tadi ya, sekali kunjungan berapa ya, gitu ya. Tidak apa-apa kalau debt collector-nya datang ke rumah Anda, seandainya pun mereka bisa sampai ke rumah Anda. Anda santai aja untuk menghadapi debt collector-nya. Itu paling sekali 2 kali mereka datang, ya kan? Itu tergantung cara Anda merespon mereka. Mau bagaimanapun, debt collector-nya tidak akan bisa ngapa-ngapain Anda. Jadi jangan takut, teman-teman ya. Anda berada di pihak yang tepat. Anda berada di pihak yang menguntungkan kepada Anda. Anda tidak akan bisa dipidana karena tidak ada undang-undang atau aturan dan peraturan yang mengatur tentang itu. Barang-barang Anda tidak akan bisa disita. Akses pribadi Anda mereka tidak akan bisa akses. Contohnya tabungan Anda mereka kuras, seperti yang dikirimi oleh para debt collector, kami akan bawa RT RW, kami akan melaporkan Anda sebagai penipuan dan lain sebagainya. Itu tidak ada ya teman-teman, tidak ada seperti itu. Jadi sebaiknya Anda tidak usah takut. Dan ketika melakukan penagihan, sebenarnya debt collector itu harus sopan. Mereka harus bersikap baik. Mereka hanya bisa mengingatkan nasabah, tidak boleh memaki-maki, tidak boleh meneror, tidak boleh menekan. Itu teman-teman. Jadi ketika mereka berkunjung ke rumah Anda itu, mereka sebenarnya harus mengikuti peraturan penagihan dari OJK. Di mana semuanya diatur. Boleh menagih atau boleh berkunjung hanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Boleh menelepon hanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Seperti itu. Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang merendahkan, yang menekan, yang memaki-maki. Apalagi yang menista Anda. Kalau itu ketahuan dan dilaporkan dan ada buktinya, maka mereka bisa kena sanksi. Mereka bisa dipecat, bahkan perusahaan mereka pun bisa dicabut izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Dan kalau mereka bikin rusuh, mereka bisa kena amuk massa. Sudah banyak kejadian ya teman-teman. Jadi jangan takut. Bahkan mereka bisa dilaporkan ke polisi karena telah membuat keributan ataupun keonaran. Jadi apa yang Anda takutkan? Tidak ada. Kembali ke pertanyaan tadi, apa akibatnya nyuekin debt collector pinjol? Akibatnya ketika Anda nyuekin debt collector pinjol adalah debt collectornya akan takut. Ketika Anda tidak merespon chatannya, mereka akan bingung. Dan ujung-ujungnya nanti mereka akan malas untuk ngurusin tagihan Anda. Dan pada akhirnya, semua debt collector pinjol nanti akan malas menagih ke Anda. Jadi, mereka tidak akan menagih sesuatu yang tidak mungkin atau tidak ada kemungkinan untuk bayar. Karena mereka butuh target setiap bulannya. Dan target berjalan terus. Nggak mungkin mereka menungguin Anda yang tidak ada kemungkinan bayar. Jangankan untuk bayar. Chatan mereka pun, WA, SMS, atau email mereka, bahkan teleponan mereka tidak Anda respon. Ya, nggak mungkin Anda bayar. Jadi mereka akan meninggalkan Anda dan akan berusaha untuk menghindari Anda supaya mereka tidak menagih. Sekalipun dipaksa oleh kantor. Karena mereka butuh target. Mereka bukan butuh nasabah. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu materi galbay kita di video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa mengambil tindakan yang paling tepat ketika Anda galbay. Ingat, tetap semangat dan jangan pernah kendor. Abaikan semua bentuk teroran dan penagihan dari para debt collector pinjol. Hanya itulah satu-satunya cara supaya Anda tidak ditagih lagi, supaya Anda tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan pinjol, dan supaya Anda tidak dikasih lagi minjam sehingga Anda tidak terjebak di dalam lingkaran setan pinjol. Oke teman-teman, tetap semangat dan salam sahabat.